10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal, Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah kasih sayang ibu terhadap anak. Aduh, cantik banget sih. Masa sih? Kamu tingginya berapa sih kok? Tiap hari aku makin suka deh. Masa sih gara-gara Iya. tinggi aja? Iya loh. Pak Bos, Ya. hari ini kan ada janji sama bintang tamu. Ya. Cuman bintang tamunya tuh datangnya ya masih beberapa menit lagi lah. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Nih aku tuh jadi pengen kenal lebih jauh gitu sama Pak Bos. Boleh dong? Oke, why not? Why not? Boleh ya? Yes, darling. Come Boleh on. dong? Ya, Yes, kita yes. Kita di situ kali ngobrolnya lebih santai. Wah, bingung nih. Kan kalau ngomong lebih santai ya kenapa nggak lebih private sih? Lebih private gimana maksudnya? Ya, jangan depan gini, monyong-monyong. Maksudnya jangan di depan kamera. Bah, Ya iyalah. itu kan kalau udah kenal lebih dekat. Nah Oke. makanya sekarang kita mengenal dulu lebih dekat dong. Oke, so Gitu. I'm waiting. Oke, Pak Bos, Hmm. kalau aku ngelihat sosial medianya Pak Bos nih, bukan cuma aku deh, semua orang netizen kalau kita ngelihat di sosial media Pak Bos tuh adalah sosok yang menter banget. Dari apa yang dipakai aja from head to toe semuanya itu wow. Langsung kinclong gitu tuh kan. Kalau kita lagi syuting aja, kadang-kadang Pak Bos datang ini sepatu belinya di London misalkan atau beli di Paris dan cuman ada berapa di dunia kayak gitu. Terus dasinya kalau ngelihat selalu beda, setiap episode nggak pernah sama dasinya. Koleksinya katanya ada banyak banget. Aku penasaran deh, kenapa sih Pak Bos memilih gaya hidup yang seperti itu? Ya itu memang kenyataan sih. Kalau mungkin kalau orang-orang di luar sana yang belum pernah ketemu langsung kan ini beneran gak sih duitnya banyak, beneran gak sih mobilnya yang mewah itu ada banyak. Kalau aku kan udah ngelihat secara langsung ya dari apa yang dipakai aja udah kelihatan banget. Apa sih yang bikin Pak Bos itu memilih gaya hidup seperti ini? Begini, orang hanya melihat gaya hidup gua yang mentereng. Tapi orang tidak tahu betapa aku kerja keras, betapa aku bangun jam 3 subuh, betapa aku pulang malam, betapa bahkan anak-anakku yang tiga-tiganya lulusan Fakultas Hukum Inggris, istri saya notaris, semuanya mengatakan, "Pak, ngapain sih Bapak nyiksa diri kerja keras? Udah waktunya lah pelan-pelan pensiun," katanya. Tapi saya nikmatin hidup kerja seperti itu. Mengenai penampilan, saya selalu berprinsip, setiap detik dalam hidupmu, kamu harus eye catching. Eye catching dalam berpakaian, eye catching dalam berpendapat, eye catching dalam segala hal. Sehingga ini kan bidang jasa. Bayangkan pengacara itu di Indonesia itu puluhan ribu, mungkin nggak tahu, ada ratusan ribu kali. Betul, Ya kalau you nggak benar-benar menonjol, betul. you akan susah gitu loh untuk dikenal oleh orang. Makanya aku dalam seminar pun hanya ada satu prinsip saya dalam debat di suatu TV swasta. Saya selalu berkatakan, dalam berdebat, kill or to be killed. Dalam berpakaian, begitu kau masuk ke lobby hotel, everybody must watching you. Karena Sehingga you kontrol situasi gitu loh. betul, karena first impression itu segalanya ya. Benar, Pak Bos, ya. itulah makanya orang selalu mengatakan bahwa saya itu pakai berlian seolah-olah mau pamer. Kenapa gue harus pamer? Orang sudah tahu sukses. Justru enggak. Saya ini banyak berhadapan dengan pengacara-pengacara bule yang sering underestimate, sering menganggap rendah pengacara Indonesia karena dianggap bodoh-bodoh. Tapi begitu kita masuk ruangan, ya, dari cara dilihat sepatunya beli di Champs-Élysées Paris, dilihat ininya beli di Rodeo Drive Hollywood, ya, belum. Begitu dilihat berliannya, so there is only one possibility. Oh, ini orang sukses pasti karena berkualitas. Soal ibundanya Pak Bos nih, ilmu dan pembelajaran apa sih yang masih Pak Bos ingat sampai sekarang yang menjadi motivasi atau yang menjadikan Pak Bos seorang Hotman Paris Hutapea yang dikenal oleh orang-orang saat ini? Ibu saya selalu berpesan bahwa laki-laki itu tidak ada harga diri kalau tidak bisa menafkahin keluarganya. Ibu saya selalu berpesan, jangan pernah pukul anakmu.
Ya, saya pukul anak saya karena rapotnya kurang bagus. Ibu saya itu nangis-nangis. Bapak kamu tidak pernah memukul kamu, katanya. Itu. Jadi selalu diharapkan, selalu diitukan sayangi anakmu, sayangin keluargamu, dan bekerja keraslah. Gitu. Itu. Ya. Tapi yang paling sedih dari ibu saya adalah sesudah saya sukses, saya selalu karena anaknya 10. Kalau Natal tahun baru itu selalu berebut agar ke rumahnya. Kalau ibu saya selalu saya curi duluan, saya bawa ke Singapura, saya bawa ke Australia, ya kan? Cuman itulah yang saya tidak bisa sesali. Disitulah saya menangis pertama kali dalam hidupku. Waktu ternyata tiba-tiba dia meninggal, jatuh di kamar mandi. Itu kejadiannya ada di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di rumah adik saya. Ternyata dia mengidap darah tinggi. Ya. Padahal dia sudah berkali-kali temanin saya ke berbagai rumah sakit di luar negeri, temanin saya check up. Dia sendiri saya tidak check up. Itu saya selalu bilang sama orang-orang, mumpung ibumu masih hidup, benar-benar bikin kenangan gitu. Nah, makanya kalau saya lihat hari Natal tahun baru itu, kalau dia orang bawa ibunya, jujur saya menangis. Karena ini gue di mana? It's okay. Oke, Pak Bos. Kalau ada yang ingin Pak Bos sampaikan sama ibu sekarang, apa sih yang pengen Pak Bos sampaikan? Iya. Kok jadi nangis sebenarnya gue? Gak apa-apa dong, emang kasih sayang sama seorang ibu itu bagi siapapun. Saya baru 3 minggu, sebulan ya, baru pulang. Danau Toba ya? Danau Toba ada, saya datang ke kuburannya, dan aku bilang sama ibuku saya, karena apa? Saya masih ingat waktu saya dikirim sama bapak saya naik kapal laut, ya, ke Bandung. Bapak saya itu termasuk, yang paling kedua saya ingat dari orang tua saya adalah tidak boleh terlalu memboroskan uang. Ya, jadi saya dikirim dari Tapanuli, dari Medan ke Jakarta itu naik kapal laut. Tiba di Jakarta pertama kali saya lihat, inilah gedung Sarina katanya kan. Ya, ini Sarina yang saya pelajari waktu kecil di buku ilmu sejarah kan. Nah, sekarang Lamborghini saya parkir depan gedung Sarina gitu loh. Jadi setiap saya pulang, saya selalu bilang sama ibu saya, anakmu, cucumu tiga-tiganya sudah berhasil gue bikin. Untuk kembali Pak Bos pulang ke kuburannya juga itu yang disampaikan ya kepada ibu ya. I love my mother. I know. Ya itu aja. Apalagi sih yang kalau sekarang ibunya Pak Bos lagi nonton nih dari surga. Apa sih yang pengen Pak Bos sampaikan? Yang mungkin selama ibu masih ada, Pak Bos nggak sempat sampaikan. Sampai akhirnya ibu nggak ada. Jadi ibu saya itu, saya sangat sayang. Bahkan kalau saya nggak sempat pergi pun, saya masih ingat, saya kirim dia ke Yerusalem. Karena saya nggak sempat, saya suruh adik saya temani, saya bayarin semuanya. Jadi sering saya kirim kemana-mana, karena saya nggak nemanin. Jadi sempat memang dia begitu bangganya cerita sama, bayangin dari desa dia udah pernah ke Israel, udah pernah ke Australia, ya itu salah satu yang, ya cuma dia yang paling saya sesalkan waktu dia meninggal darah tinggi, padahal itu penyakit yang biasa, cuma saya nggak pernah check up sementara aku karena dia nggak pernah ngeluh. Dia orangnya nggak pernah ngeluh. Itulah ibu-ibu zaman dulu itu begitu. Oke, Pak Bos misalkan ibu lagi nonton nih, di surga lagi nonton, Pak Bos bisa bilang ke kamera apa sih yang pengen banget Pak Bos sampaikan? Yang mau saya dia bilang selalu, sama ibu. Ya, ibu saya akan bilang, hei ibu, kalau orang Batak kan bilang oma ya. Pesanmu sudah berhasil saya laksanakan, yaitu 3 anakku tiga-tiganya sudah berhasil lulus fakultas hukum di Inggris. Sudah saya berhasil membimbing, karena itu pesannya dia. Jangan pernah pukul anakmu, didik dia, hanya itulah kebanggaan seorang bapak. Itu aja, dan aku sudah lakukan itu. Dan there is no divorce in my life, tidak ada istilah cerai. Ya kalau hati terisi seperti kamu, ya apa boleh buat gitu loh. Tapi it will not change my family status gitu loh. Oke deh, tepuk tangan. Itulah namanya buaya cinta. Ya.